Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan macam kabel serat optik berdasarkan penggunaan. Kemarin Ibu sudah jelaskan jenis fiber optik berdasarkan pola rambatannya ya, seperti single mode dan multi mode dengan jenisnya berdasarkan konstruksinya seperti low slot ya. Nah, kali ini Bu akan menjelaskan tentang jenisnya berdasarkan penggunaannya. Nah, di sini itu ada 5 ya sebenarnya. Bu tambah dulu. Ada 5 ya. Ada 5 ya. Pertama itu kabel duct, itu ya kabel duct. Kemudian kabel kabel tanah tanam langsung, kabel atas tanah atau kabel udara, kabel rumah, dan kemudian yang kelima itu adalah kabel laut ya. Jadi kabel laut. Nah, pertama Ibu jelaskan dulu kabel duct. Kabel duct itu adalah kabel fiber optik yang menggunakan pipa pelindung di tanah. Menggunakan pipa pelindung ya. Jadi dia ditanam di dalam pipa. Dan kemudian ditanam di dalam tanah. Jadi kabel duct ini atau pipa inilah yang akan melindungi kabel fiber optiknya dari gangguan-gangguan di sekelilingnya ya, entah itu tekanan kah, entah itu air atau apapun itu. Jadi itulah gunanya dari pipa duct ya. Ini kalau pernah di pinggir-pinggir jalan pernah lihat orang menggali-gali tanah, kabel-kabel telkom digali di pinggir-pinggir jalan, kemudian ditarik kabel-kabel pipa begini. Nah, itulah adalah kabel duct ya. Nah, contoh yang kedua itu jenis yang kedua adalah kabel tanah tanam langsung atau bahasa Inggrisnya itu ya biasanya dibilang direct buried kabel ya. Jadi, kabel tanah tanam langsung ini merupakan jenis fiber optik yang dia ditanam langsung di tanah tanpa menggunakan duct ya. Nah, karena tanpa menggunakan pelindung atau duct, makanya outer jaketnya atau yang hitam, lihat gambarnya ya, yang hitam-hitamnya ini pelindungnya ini dia didesain lebih tebal daripada kabel duct. Jadi dia mampu melindungi fiber serat-serat optik di dalamnya ya. Nah, dia didesain lebih tebal daripada kabel duct. Karena kenapa? Dia tidak ditanam dengan bersama pipa, dia langsung ditanam di tanah. Jadi nah, itulah namanya kabel tanah tanam langsung. Ini untuk kabel tanah tanam langsung. Kemudian yang ketiga itu dia namanya kabel udara. Kabel udara ini biasanya dibilang biasanya orang bilang aerial kabel ya. Jadi kabel aerial kabel ini atau kabel udara ini kabel yang jenis fiber optik yang diinstalasi di atas tanah atau di udara ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di tiang-tiang di pinggir-pinggir jalan, selain PLN ya, ada tiang-tiang punya Telkom, kemudian ada gantung-gantung kabel warna hitam. Nah, itu adalah kabel fiber optik ya. Nah, yang membedakan dengan kabel-kabel yang lain, aerial itu punya pengait besi-besi yang di sampingnya, lihat gambar yang di sini di bawah. Ini ada kayak besi-besi. Nah, itu berfungsi sebagai pengaitnya ya. Pengait dari kabel udara ya, kabel udara, sehingga nanti pada saat dibentangkan, saat dibentangkan nanti itu akan dipasangkan dengan tiangnya ya, jadi dikaitkan di tiang sehingga kabelnya tidak jatuh ya. Ini kalau figur 8 ADSS OPGM inilah jenis-jenis kabel fiber optik tipe kabel udara ya. Kemudian untuk kabel indoor ya, kabel yang selanjutnya adalah kabel indoor. Kabel indoor itu kabel yang diimplementasikan di dalam bangunan atau gedung. Jadi bentuknya seperti ini, kecil ya. Jadi untuk kabel yang di luar atau yang di outdoor itu merupakan kabel-kabel yang berkapasitas besar yang dapat menampung banyak orang. Sedangkan yang di indoor atau di bangunan itu adalah kabel fiber optik yang berkapasitas kecil atau searea gedung itu saja, atau dalam gedung itu saja dia mampu handle, yang akan dikatakan dia kabel indoor ya. Jadi kapasitasnya terbatas atau mengecil daripada yang outdoor ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah ada juga namanya submarine kabel atau kabel laut ya. Jadi kabel laut itu adalah kabel yang instalasinya itu ditanam di dasar laut ya. Jadi dia ditanam di dasar laut. Oke? Nah, dikasih dengan lapisan pelindung yang lihat mungkin gambar-gambarnya. Dia punya pelindung yang luar biasa banyak dan luar biasa keras-keras ya, semua baja-baja ya. Nah, ini semua digunakan untuk melindungi serat yang di ujung ini
supaya tidak terjadi namanya juga dia ditanam di laut, otomatis akan banyak lagi gangguan ya. Misalkan kayak kabelnya, ada kapal lewat kemudian kabelnya bisa putus, ataukah karena panas dari dalam laut mengakibatkan kabelnya memuai bisa juga putus ya. Kemudian ada juga akibat misalkan air, takutnya kemasukan air ya. Jadi dia didesain dengan seperti ini supaya bisa melindungi seratnya. Nah, kenapa harus ada kabel laut? Kabel laut itu ada karena untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu tidak bisa menggunakan komunikasi radio ya atau seluler tanpa adanya bantuan kabel laut. Jadi kalian bisa menelpon seluler dari Pulau Makassar ke Pulau Surabaya itu sebenarnya dia itu bukan lewat radio, tapi dia lewat kabel laut dulu ya. Jadi di radio ini dikonversi dulu dalam ke fiber optik di kabel laut, kemudian nanti masuk di sentralnya Surabaya, dikonversi kembali sehingga dari optik ke radio, baru bisa dipancarkan ke tujuan kalian ya. Jadi kabel laut itu digunakan untuk menghubungkan antar pulau dan antar benua. Kenapa tidak menggunakan kabel, tidak menggunakan radio? Karena komunikasi radio itu hanya bisa dalam area jarak tertentu. Sedangkan daerah yang dibatasi laut itu kan punya jarak yang sangat jauh. Jadi radio tidak mampu sampai di sana ya, karena kita tidak pernah lihat orang bangun BTS di tengah-tengah laut ya, karena komunikasi radio itu bisa terhubung kalau ada BTS-nya. Sedangkan kita tidak pernah lihat komunikasi pembangunan BTS di tengah-tengah laut. Makanya kita harus menggunakan kabel laut. Nah, kenapa tidak menggunakan satelit? Satelit bisa ya menghubungkan antara pulau, cuman komunikasi satelit kan dia juga punya kekurangan. Pertama, dia terbatas, kapasitasnya terbatas, terbatas, kemudian dia juga agak mahal ya dibandingkan kabel laut. Makanya ada dibilang kabel laut. Oke, sekian penjelasan saya untuk jenis fiber optik berdasarkan penggunaannya ya. Sampai ketemu di penjelasan selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya nak.